Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 7. Kita bertemu lagi dengan mata pelajaran IPA terpadu. Di sesi dan di sub materi yang terakhir ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Setelah kemarin kita membahas tentang partikel, perubahan, fisika dan kimia, sifat-sifatnya, maka hari ini pada saat itu kita juga sudah membahas tentang perbedaan antara campuran homogen dan heterogen, dan kita juga sudah percobaan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih memisahkan campuran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya gitu. Nah, pemisahan campuran itu terbagi menjadi dua karena berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama sifat fisika, yang kedua sifat kimia. Jadi sifat fisika itu ada pengayaan, ada penyaringan, ada sentrifugasi, ada kristalisasi, distilasi, kromatografi, dan ekstraksi. Dan di sifat kimia ada penjernihan air. Apaan sih ini? Nah, kita bahas satu persatu. Berdasarkan sifat fisika, ini adalah contoh pengayaan. Merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contohnya tukang bangunan menyaring pasir. Akan disaring antara pasir yang partikelnya sudah kecil atau halus dengan yang masih kasar. Ini sering sekali kita lihat ya. Pemisahan yang kedua berdasarkan sifat fisika ada penyaringan. Nah, contohnya adalah penyaringan santan, pemisahan air dari teh, penyaringan jus jambu dengan bijinya gitu. Ini sering banget dilakukan oleh ibu-ibu atau kalian sendiri di dapur. Nah, karena penyaringan itu fungsinya untuk memisahkan padatan dengan cairan atau untuk menjernihkan air secara sederhana. Penyaringan air sederhana. Nah, ini perhatikan. Jadi ini ada pasir, ada arang, ada batu kecil, ada batu besar. Nah, air nanti disaring dari atas sini dimasukkan. Nah, melewati 4 media ini maka akan dihasilkan air yang lebih jernih. Ini adalah penyaringan air yang sederhana. Penyaringan larutan garam menggunakan kertas saring juga bisa ya. Ada kristal garam. Dimasukkan ke dalam air, kemudian disaring seperti ini dengan menggunakan kertas saring, maka nanti akan didapatkan sisa hasil penyaringan garam, yang itu mungkin masih ada bulir-bulir garamnya ya, walaupun halus. Nah, itu disebut dengan residu, dan air yang sudah berhasil lolos dari kertas saring itu yang disebut filtrat. Kristalisasi ini masih dalam sifat fisika, digunakan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan cara penguapan. Contohnya pembuatan garam, karena pembuatan garam itu adalah pencampuran antara air laut dengan garam. Pembuatan gula pasir dari tebu itu adalah pencampuran antara air dengan gula tebu gitu. Jadi mereka itu diuapkan dulu, air laut diuapkan dulu, kemudian nanti didinginkan gitu, atau pada suhu yang lebih dingin dia akan mengkristal. Itu disebut dengan kristalisasi. Penyulingan, nah ini adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, jadi penyulingan itu kalau Ustazah Widya sendiri sudah pernah melihat alat destilasi ini ya pada saat itu di laboratorium saat kuliah, dan memang alatnya itu memang seribet ini gitu. Jadi dia ini bukan bagian yang terpisah-pisahkan, jadi memang udah ada aja, udah disusun aja di atas meja gitu ya. Nah, perbedaan titik didih. Jadi yang pertama larutan itu dipanaskan ya. Kalau ketika larutan tadi yang masih berupa campuran tadi dipanaskan, misalnya antara larutan air bunga dengan air biasa dicampurkan, itu kan kalau misalnya tidak disuling, itu kan tidak akan tahu mana yang air bunga, mana yang air biasa. Sedangkan mereka itu punya titik didih yang berbeda ketika dipanaskan. Nah, ketika dipanaskan mereka akan mencapai titik didih yang berbeda, yang lebih tinggi titik didihnya, maka dia yang akan lebih terakhir
menguap kan gitu, atau keluar titik-titik airnya. Kemudian setelah mereka mendidih, kemudian akan menguap. Nah, untuk airnya dia akan keluar. Untuk uap airnya sendiri dia akan keluar, sedangkan sisanya yang air bunga mawarnya mungkin itu akan masuk ke pendingin layback ini. Oke, kemudian dia akan sampai di sini hasil saringan. Jadi akan ditemukan benar-benar sari bunga mawarnya itu di sini, di filtrat ini. Oke, destilasi dapat digunakan dalam pengolahan minyak mentah atau disebut juga dengan destilasi bertingkat. Jadi minyak mentah itu kan masih campur baur tuh ya sama cairan-cairan yang lain karena ditemukannya kan di dalam lautan ya. Maka itu bisa dipisahkan dengan cara destilasi, tapi destilasi bertingkat artinya adalah destilasi bertingkat ini dia mengalami tahap-tahap atau proses-proses destilasi yang tidak cuma sekali untuk benar-benar menghasilkan minyak mentah yang murni. Contoh destilasi adalah pemisahan air plus garam pada air laut menjadi air murni. Pembuatan minyak kayu putih, ya begitu juga karena minyak kayu putih itu kan mungkin masih banyak campurannya ya dengan zat-zat lain gitu, dan itu bentuknya cair sehingga dipisahkannya harus dengan destilasi hingga memang benar-benar ketemu minyak kayu putih murni gitu. Sublimasi adalah pemisahan campuran antara zat yang mudah menyublim dengan yang tidak dapat menyublim. Contohnya ya seperti itu, kapur barus, iodin, kafein gitu. Kapur barus tinggal dipanasin aja atau itu akan kemudian mengalami penyubliman atau sublimasi. Kromatografi. Nah, kromatografi ini unik. Jadi dia pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya serap zat penyerap dengan zat penyusun. Contohnya pada tinta, kapur warna, spidol warna. Jadi kalau misalnya kalian spidol warna-warna, misalnya warna apa ya? Kalian tulis di kertas kromatografi gitu. Kemudian kalian kasih titik-titik warna-warnanya itu. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna apa. Kemudian kalian celupkan di air, maka nanti akan membentuk seperti ini. Jadi warna-warna yang merupakan warna penyusun dari tinta itu akan memisah seperti ini. Misalnya kan kalau hijau itu kan merupakan campuran dari dua warna ya, aslinya kan hijau itu warna sekunder ya. Nah itu akan memisah, campurannya akan memisah. Maksudnya warna-warna penyusunnya akan terlihat gitu. Seperti contohnya warna ungu. Nah ungu itu kan memang pencampuran biru dan warna sekunder lainnya. Nah itu nanti akan terpisah warna-warna penyusunnya. Nah, pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia contohnya membersihkan air dari garam-garam kalsium dan magnesium. Jelas ini sifatnya kimia karena di sini ada unsur-unsur kimia. Penambahan tawas pada penjernihan air benar karena tawas ini juga merupakan bahan kimia, gitu ya. Nah, itu saja yang bisa Ustazah Widya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita masuk ke forum diskusi. Terima kasih.